Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3166 Tuan Leluhur Suci. Lin Bai berjalan ke aula utama suku Daogu dan melihat Baoer meminum banyak pil sebagai permen. Dan kura-kura tua itu berbaring di atas kepala Baoer, dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Di aula utama, Guci dan sekelompok suku Daogu kuat lainnya memandang Baoer dan kura-kura tua dengan hormat. Lin Bai, kenapa kamu ada di sini? Kura-kura tua itu menemukan Lin Bai saat itu dan segera memanggil. Gu Qilin, satu demi satu, berdiri dan berseru. Setelah Lin Bai masuk, dia berkata terus terang, sepertinya saya telah mendengar banyak tentang hal-hal di tanah Nanzu sepanjang perjalanan. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi di Nanzu? Guci berkata dengan suara rendah, Lin Zun, kamu benar. Memang ada beberapa perubahan di Nanzu. Inilah yang saya bicarakan dengan leluhur suci. Bapak suci. Maksudmu kura-kura ini? Lin Bai memandang Guci dengan heran dan berkata. Ya, kata Guci sambil tersenyum masam. Kura-kura tua itu memelototi Lin Bai dan berkata, apa? Tidak bisakah Lao Su menjadi leluhur suci? Ketika aku masih hidup, Lin Bai, leluhurmu belum lahir, baik besar maupun kecil. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Guci dan berkata, ada apa dengan Nanzu? Guci berkata dengan suara rendah, Lin Zun, memang ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di negeri Nanzu baru-baru ini, 3 di antaranya adalah yang paling luar biasa. Hal besar pertama, Lin Zun seharusnya sudah menebaknya, itulah kesulitan keluarga Dewa Racun. Karena pertempuran sebelumnya dari keluarga Dewa Racun, sebagian besar anggota kuat dari keluarga Dewa Racun dihancurkan, yang sangat merusak vitalitas keluarga Dewa Racun dan kehilangan kekuasaan sebelumnya di tanah Nanzu. Peristiwa besar kedua adalah tentara negara suci pusat, yang dikatakan telah membunuh dan melukai lebih dari 20 juta orang. Sungguh jumlah yang mengerikan. Peristiwa ketiga adalah penyerangan Nansu Senmen terhadap suku Dihuang dan suku Jiangge. Dikatakan bahwa selama pertempuran keluarga Dewa Racun, kepala gerbang Dewa Nanzu membawa orang kuat Senmen ke suku Jiangge dan suku Dihuang. Pada saat itu, hampir setengah dari anggota kuat suku Dihuang dan suku Jiangge pergi untuk mendukung keluarga Dewa Racun, yang juga menyebabkan dilema suku Jiangge dan suku Dihuang, dan mereka hampir dihancurkan oleh Nansu Senmen. Meskipun kedua suku ini selamat, mereka sama lemahnya dengan keluarga Dewa Racun. Bisik Guci. Lin Bai mendengarkan baik-baik Guci tentang apa yang terjadi di tanah Nanzu, apakah ada hal lain? Guci berkata, Lin Zun, jangan meremehkan hal-hal ini. Jika mereka terhubung bersama, ini adalah bencana di tanah Nanzu. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Guqi berkata dengan suara rendah, Lin Zun, jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, kekuatan super dan suku-suku besar di tanah Nanzu telah mematahkan tombak mereka secara berturut-turut, keluarga Dewa Racun, suku Paviliun Pedang, dan suku Dihuang telah mematahkan tombak mereka secara berturut-turut. Kehilangan kekuatan mereka, sehingga banyak gangster di tanah Nanzu yang memanfaatkan situasi ini. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, katakan saja Nansu Senmen. Kejahatan yang tersisa dari para dewa ini telah terbengkalai di tanah Nanzu selama bertahun-tahun, tetapi sekarang keluarga Dewa Racun, suku Paviliun Pedang, suku Dihuang, dan kekuatan paling kuat di 3 negeri besar di Nanzu telah mematahkan tombak mereka. Dan sangat merusak vitalitas mereka. Bukankah ini saat Nansu Senmen lahir? Terlebih lagi, keluarga Dewa Racun tidak lagi memiliki kekuasaan, dan suku Jiangge dan suku Dihuang dari suku besar juga sudah tidak digunakan lagi. Sebagian besar dari 72 orang di Nanzu telah mengambil kesempatan untuk saling menjarah suku-suku di sekitarnya. Semua orang ingin memanfaatkan waktu ini untuk memperluas sukunya dan menjadi suku Jiangge dan suku Dihuang di masa kejayaan. Lin Zun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hampir separuh wilayah Nanzu sekarang sedang berperang dan bertempur berdarah.
Karena suku Daogu kita menunjukkan kekuatan yang besar dalam pertempuran keluarga Dewa Racun, banyak suku yang belum berurusan dengan suku Daogu, sehingga suku Daogu masih stabil sekarang. Tapi sekarang, semakin banyak pejuang yang datang ke suku Daogu setiap hari untuk mencari bantuan dan berharap dapat membentuk aliansi dengan suku Daogu. Ini menunjukkan bahwa tanah Nanzu menjadi semakin kacau. Yang paling penting adalah, menurut saya, dalam 1 atau 2 tahun ke depan, negeri Nanzu akan terus mengalami kerusuhan, dan akan mencapai tingkat yang tidak terkendali. Di bawah kerusuhan ini, pola tanah Nanzu akan diubah lagi. Mungkin di masa depan, tidak akan ada lebih dari 72 bagian Nanzu, ini juga yang saya diskusikan dengan leluhur suci. Apa yang harus kita lakukan dalam bencana ini? Tetap di sela-sela dan tetap di sini. Ambil inisiatif untuk menjarah wilayah dan sumber daya. Guqi memandang Lin Bai dan berkata dengan lemah. Setelah mendengar kata-kata Guqi, Lin Bai terkekeh, dengarkan arti dari kata-kata tetua itu. Sepertinya kamu ingin membawa prajurit suku Daogu untuk menjarah wilayah dan sumber daya di tanah Nanzu. Guqi terkekeh, karena keluarga Dewa Racun, suku Dihuang, dan suku Jianghe semuanya sedang menurun, dan vitalitas mereka sangat rusak, mengapa tidak membiarkan suku Daogu mengambil tindakan? Hal ini tidak hanya dapat memperkuat suku Dao-Dao kuno, tetapi juga lebih banyak lagi. Segera tenangkan bencana di Nanzu, dan hindari terlalu banyak tentara berperang di Nanzu. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu maksud dengan leluhurmu? Guqi berkata, orang bijak belum membuat pernyataan yang jelas, jadi saya ingin mengundang Lin Zun. Berbicara tentang ini, Guqi tidak melanjutkan, tetapi arti dari kata-katanya sangat jelas. Dia ingin meminta Lin Bai membantunya membujuk kura-kura tua itu dan membiarkan Guqi membawa boneka suku Daogu untuk bertarung di Nanzu. Kura-kura tua itu berkata sambil tersenyum, Lin Bai, karena kamu di sini, tolong beritahu saya pendapatmu. Bagaimanapun juga, kamu juga Lin Zun dari suku Daogu. Terlebih lagi, semua asal mula bencana Nanzu berasal dari Anda. Jika Anda tidak berada dalam pertempuran pertama keluarga Dewa Racun akan kehilangan kekuatan dominasinya atas tanah Nanzu. Kalau tidak, para gangster itu dan Nanzu Senmen tidak akan begitu merajalela dan nakal di tanah Nanzu. Lin Bai tersenyum pahit, berpikir sejenak, dan berkata, apa maksudmu? Kamu adalah nenek moyang suku Daogu. Kura-kura tua itu berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, karena kamu mengatakan itu, aku seharusnya mengerti maksudmu. Kalau begitu bertarunglah. Pahlawan keluar dari kekacauan. Pola Nanzu juga harus diubah. Keluarga Dewa Racun telah memerintah Nanzu terlalu lama, dan suku Dihuang serta suku Jianghe sudah terlalu lama mendominasi. Sudah waktunya untuk membiarkan mereka jatuh. Kura-kura tua itu memandang Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, karena suku Daogu ingin bertarung, maka Baur dan saya tidak bisa meninggalkan Nanzu untuk jangka waktu berikutnya. Saat ini, Anda berkata, Anda berjanji untuk pergi ke luar negeri. Kura-kura tua itu berkata, ya, pergi dan aturlah. Tapi aku punya satu permintaan. Guqi berkata, kita harus mengikuti perintah leluhur suci. Tolong beritahu kami dengan jelas. Kura-kura tua berkata, kamu tidak bisa membunuh kehidupan sesuka hati. Jika suku di sekitarmu bersedia menyerah, kamu bisa menyelamatkan nyawanya. Tidak mudah bagi semua makhluk hidup di dunia untuk mempraktikkannya. Guqi berkata dengan penuh semangat, patuhi perintah Kaisar. Bab 3167 tidak ada yang bisa melarikan diri. Setelah mendapat izin pertama dari kura-kura tua itu, Guqi sangat gembira. Dia segera mengucapkan selamat tinggal pada kura-kura tua dan Lin Bai, dan segera meninggalkan aula untuk mengaturnya. Setelah Guqi dan orang-orang kuat dari suku Daogu pergi, Lin Bai terkekeh dan berkata, tidak mudah bagi semua makhluk hidup di dunia untuk berlatih. Apakah Anda mengatakan ini kepada saya?
Kura-kura tua itu berkata sambil tersenyum, jangan duduk di nomor itu. Lin Bai terkekeh, dalam hatimu, apakah aku iblis pembunuh? Itu sebabnya kamu tidak mau mengikutiku. Tepat sekali, kamu tidak ingin sayang mengikutiku. Dari percakapan kura-kura tua tadi, Lin Bai dapat melihat bahwa kura-kura tua itu sepertinya mewaspadai Lin Bai. Terlebih lagi ketika kura-kura tua itu berkata bahwa dia akan membiarkan suku Daogu ikut serta dalam bencana di Nanzu, dia menjelaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Nanzu bersama Bao, dan tidak akan meninggalkan suku Daogu. Lin Bai sangat pintar sehingga dia secara alami mengerti arti kata-katanya. Kura-kura tua tidak ingin Baoer mengikuti Lin Bai. Kura-kura tua berkata sambil tersenyum, Aren, bukan. Lin Bai menoleh ke pintu aula, menatap matahari di langit, menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkin kamu benar. Mungkin lebih baik mengikutimu daripada mengikutiku. Semua tempat yang akan aku tuju adalah tempat di mana aku sekarat. Dimanapun aku berjalan, tanahnya berlumuran tulang dan darah. Di mana saya bisa melihat asap dan reruntuhan di mana-mana. Sayang, sebaiknya jangan ikuti aku. Lin Bai berkata dengan suara rendah kepada kura-kura tua itu. Bahkan jika Lin Bai berkata demikian, kura-kura tua itu masih bisa mendengar kesedihan dan kesedihan dalam kata-katanya. Kura-kura tua tidak sanggup berkata, Lin Bai, aku tidak bermaksud begitu. Kamu masih ayah Baoer. Aku baru saja mengatakan bahwa sekarang Baoer masih muda. Saat dia besar nanti, aku akan membiarkannya kembali padamu. Lin Bai kembali menatap kura-kura tua itu dan mengangguk, aku mengerti. Segera, Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah, datang ke sisi Baoer, dan menyentuh wajah Baoer sambil tersenyum. Baoer memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berseru, ayah, cubit aku. Lin Bai tersenyum dan berdiri dan memandangi kura-kura tua di atas kepala Baoer. Senyuman di wajahnya, pada saat ini, sepasang mata dingin menatap pupil seukuran kacang hijau kura-kura tua itu dan berkata dengan suara dingin, kamu tidak percaya padaku, aku juga tidak percaya padamu. Itu yang aku katakan. Aku pernah mengatakan ini padamu di Akademi Dongzu. Saya harap Anda akan ingat bahwa saya tidak peduli siapa Anda, tidak peduli dari mana Anda berasal, tidak peduli seberapa kuat Anda di belakang Anda, tidak peduli seberapa dalam kultivasi Anda, selama saya menemukan bahwa Anda sedikit-sedikit merugikan Baoer, aku pasti akan membunuhmu. Lin Bai menatap murid kura-kura tua itu dengan dingin, berkata dengan dingin dan tanpa ampun. Kura-kura tua itu ketakutan oleh mata dingin Lin Bai. Lin Bai mencibir, kamu bisa mencoba melihat apakah aku bisa membunuhmu. Anda dapat mencobanya dan melihat apakah orang yang melakukan interpretasi simultan itu kuat. Lin Bai berkata sambil mencibir pada kura-kura tua itu. Kata-kata Lin Bai yang dingin dan tidak berperasaan sekali lagi membunyikan alarm bagi kura-kura tua itu. Melihat Lin Bai, kura-kura tua itu terdiam beberapa saat. Lin Bai berbalik untuk pergi dan berkata, jika kamu ingin tinggal di Nanzu, tinggallah. Setelah itu, Lin Bai berbalik dan menghilang di aula. Setelah Lin Bai pergi beberapa saat, kura-kura tua itu sedikit sadar kembali. Sekarang, wajahnya masih dengan suara rendah dan berkata, Klan Tuntian. Tidak heran jika Protos besar telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencabutmu. Itu tidak masuk akal. Ketika Lin Bai berjalan keluar dari aula utama suku Daogu, dia bersiap untuk pergi ke kediamannya. Namun di tengah perjalanan, aku mendengar suara tawa dari telingaku, aku punya sebotol anggur, cukup untuk menenangkan angin dan debu, menuangkannya ke sungai dan danau, dan memberikannya kepada orang-orang di dunia. Mendengar suara itu, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda di ujung jalan, bersandar di dinding dengan 2 pot anggur di tangannya. Dia mengambil salah satu potnya sendiri untuk diminum, sementara yang lain tampaknya bersiap untuk orang-orang. Lin Bai tertawa dan berjalan ke arah pria itu.
Orang ini langsung menyerahkan pot anggur kepada Lin Bai yang sutra butirannya tidak bergerak di tangannya. Lin Bai membuka kendi, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, "Anggurmu adalah salah satu dari sedikit anggur enak yang pernah aku minum." Pria itu berkata sambil tersenyum, "Ini bar yang bagus. Hanya anggur terkuat di dunia yang dapat menghangatkan orang terdingin di dunia." Lin Bai sepertinya memahami implikasi kalimat ini dan berkata sambil tersenyum pahit, "Saya tahu saya membawa kolera ke tanah Nanzu." Pria itu berkata sambil tersenyum, "Tidak. Kamu tidak membawanya, Lin Bai. Kamu terlalu memandang dirimu sendiri." Pertempuran pertama keluarga Dewa Racun hanyalah awal dari bencana di Nanzu, yang tidak bisa diakhiri untuk sementara waktu. Jadi, jangan memandang dirimu sendiri, kamu tidak punya keterampilan sebanyak itu. Pria itu menyesap minuman kerasnya dan berkata sambil tersenyum. Pria itu tersenyum dan berkata, "Faktanya, semuanya sudah hancur. Pada saat Kaisar ditangkap, malapetaka sudah mulai melanda Nanzu." Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Sang Guancun, ada 10.000 prasasti kuno di kuil leluhur Nanzu yang dapat memprediksi segala sesuatu di dunia. Bisakah Anda mendapatkan obatnya? Saya bisa bekerja." Saat ini, anak muda yang berdiri bersama Lin Bai adalah Sang Guancun. Sang Guancun menyesap anggurnya dan berkata sambil tersenyum bebas dan santai, "Tidak mungkin. Dikatakan dalam prasasti, semuanya sudah ditakdirkan. Di benua kuno, hal yang sama juga terjadi di Nanzu dan Dongzu. Tapi Nanzu selangkah lebih maju darimu," kata Sang Guancun sambil tersenyum. Lin Bai bertanya, "Kalau begitu, mengapa kamu ada di sini?" Sang Guancun berkata, "Saya diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada Anda." Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan? Siapa yang memintamu untuk berbicara?" Lin Bai merenung dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan dari monumen itu?" Sang Guancun berkata sambil tersenyum, "Jika kamu membunuh hatimu, akan ada malapetaka. Ketika Tuhan Yang Maha Besar turun, semua makhluk tidak akan bisa melarikan diri." Lin Bai mendengar kata-kata dari Sang Guancun Kou dan segera mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu?" Sang Guancun berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa tahu apa maksudnya jika saya membawakannya kepada Anda? Apa yang Anda maksud dengan itu? Sekarang saya sudah mendapatkan kata-kata saya dan saya sudah meminum anggur saya. Sudah waktunya aku kembali. Selamat tinggal, Lin Bai." Sang Guancun melambaikan tangannya dan meninggalkan suku Daogu dengan bebas dan mudah. Bab 3168 Darah Iblis sedang kacau. Segera pulang. Melihat bagian belakang kepergian Sang Guancun, Lin Bai berbisik, "Jika kamu ingin membunuhku, akan ada malapetaka. Jika Tuhan Yang Agung turun, semua makhluk hidup tidak akan melarikan diri. Sepertinya jika saya punya waktu di masa depan, mungkin saya harus mengunjungi kuil leluhur Nanzu." Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saat ini, seorang gadis datang dari jauh. Dia adalah Putri Guqi, kepala suku Daogu." Gu Xiang sangat bersemangat. Setelah melihat Lin Bai, dia berlari dengan gembira dan berseru, "Tuan Lin, Anda di sini, tapi biarkan saya menemukannya dengan mudah." Lin Bai bertanya, "Nona Gu Xiang, apa yang Anda cari dari saya?" Gu Xiang mengeluarkan slip giok yang tersegel dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata, "Ini adalah surat rahasia dari kerajaan Senwu di Dongzu. Orang yang mengirim surat ini konon adalah teman lamamu. Tampaknya ada judul budidaya 72 pedang di Gunung Xiandong di Dongzu. Namanya Zuolin. Dia berkata bahwa surat rahasia ini ditulis oleh Yang Mulia Xiaodi sendiri, dan Anda harus melihatnya sendiri." Guxiang berbisik. Lin Bai mengambil alih slip giok itu dan terlihat cemas. Bai Xiao Xiao mengirim Zuolian ke Nanzu untuk mencari Lin Bai, yang pasti akan menjadi acara besar.
Jelas sekali, ini adalah cara untuk menyegel negara bagian Xiaowu dengan segel, slip bambu Xiaowu. Lin Bai langsung membuka segel pada slip giok. Saat dia membukanya, ada 9 kata pendek tertulis di sana. Tetapi ketika Lin Bai melihat 9 kata itu, wajahnya dengan cepat menjadi dingin, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. 7 kata ini adalah, kekacauan setan darah gunung ajaib, cepat kembali. Setelah Lin Bai selesai, wajahnya menjadi marah dan menghancurkan slip giok, dan bertanya, di mana Zuo Lian? Gu Xiang berkata, saya awalnya ingin mengundang utusan Zuo Lian untuk datang ke suku Daogu untuk beristirahat, tetapi dia mengatakan bahwa setelah Anda melihat slip giok, Anda akan segera bertemu dengannya di Dongzu, jadi dia akan menunggu Anda di perahu spiritual di luar suku Daogu. Bagus. Lin Bai mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Kembali ke rumah, Lin Bai melihat Yin Jiuling, seorang Ning, Huqi, dan Lin Ye berdiri bersama mengobrol. Kembali. Bukankah kamu dipanggil oleh lelaki tua dari perahu yang kesepian itu? Harimau 7 bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terlihat begitu jelek? Lin Bai berkata tanpa ekspresi, 3, aku harus segera kembali ke Dongzu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin melanjutkan perjalanan di benua selatan, atau apakah Anda berencana untuk kembali ke Dongzu? Ada apa? Tanya Yin Jiuling. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, ini sedikit masalah pribadi bagiku. Apakah kamu akan bertarung? Tanya Anin. Lin Bai memandang An Ning, tersenyum tetapi tidak berbicara. Tiger Seven berkata, sepertinya An Ning berkata benar, kamu akan Dongzu, kamu benar-benar ingin bertarung. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan pergi ke Dongzu bukan untuk berperang, tetapi untuk berpartisipasi dalam perang. Lalu kami berkata, 9 roh. Kembali ke Dongzu. Segera, sekelompok beberapa orang meninggalkan kediaman dan langsung keluar dari suku Daogu. Keluar dari suku Daogu, Lin Bai terkejut melihat perahu roh yang megah mengambang di udara di depan, dengan bendera Kerajaan Senwu tergantung di atasnya. Di atas Lingzu berdiri pedang Xiu yang agung dalam jubah kerajaan. Tetapi ketika dia melihat Lin Bai dan Yin Jiuling datang, dia bergegas turun dan berkata, kakak bela diri timur. Setelah melihat Lin Bai, para prajurit di Lingzu berlutut dengan satu kaki dan berseru dengan hormat, lihat Tuan Pedang. Lin Bai langsung pergi ke Lingzu dan berkata, kembali ke Dongzu dan bicarakan tentang itu. Zuo Lian mengangguk dan berkata, bagus. Ayo pergi. Atas perintah Zuo Lian, semua sersan kembali ke posnya masing-masing. Lingzu langsung meninggalkan suku Daogu dan terbang ke Dongzu. Di Lingzu, Lin Bai berdiri di atas belat dan menyaksikan suku Daogu menghilang di kejauhan. Lin Bai berkata dengan lemah di dalam hatinya, sayang, mungkin kura-kura tua itu benar. Ayah tidak bisa membawamu pergi kali ini. Di dalam suku Daogu, kura-kura tua itu berbaring di atas kepala Baoer. Pada saat ini, Gu Xiang mendatangi Baoer, mengepalkan tinjunya dan berseru, leluhur suci, Lin Zun telah pergi. Dalam keadaan linglung, Baoer berhenti meminum pil, berlinang air mata, dan berbisik, ayah. Begitu cepat? Tanya kura-kura tua. Gu Xiang berkata, baru saja, seorang utusan yang mengaku sebagai kerajaan Senwu datang ke suku Daogu untuk mencari Lin Zun. Setelah dia menunjukkan slip giok kepada Lin Zun segera meninggalkan suku Daogu bersama teman-temannya, dan duduk di perahu spiritual dan pergi. Kura-kura tua itu mengecilkan matanya dan berkata dengan suara dingin, sepertinya sesuatu terjadi pada Dongzu. Kalau tidak, Lin Bai tidak akan terburu-buru untuk kembali ke Dongzu. Hanya Huqi, Yin Jiuling, Lin Ye dan An Ning yang mengikuti Lin Bai. Huqi awalnya diusir dari gerbang gunung oleh Wan Bao Zhenjun. Sekarang, Wan Bao Zhenjun telah berkeliling dunia.
Beberapa kakak laki-laki dan perempuan seniornya telah meninggalkan Nanzu, jadi Huki sekarang sendirian. Adapun Yin Jiuling dan An Ning, mereka awalnya adalah pejuang Dongzu, dan tentu saja mereka ingin kembali ke Dongzu. Sesampainya di kabin, Lin Bai mengumpulkan beberapa orang. Zuo Lian berdiri di depan Lin Bai. Lin Bai bertanya, "Sudah berapa lama?" Zuo Lian mengepalkan tinjunya dan berkata, "Sudah sekitar 2 bulan. 2 bulan lalu, Kaisar Xiao mendirikan kamp pengintaian di Senjiling, dan tiba-tiba terdengar kabar bahwa itu adalah pergerakan kerak Senjiling. Tampaknya ada harta karun tersembunyi di dalamnya, yang menarik banyak orang kuat dari seluruh dunia untuk menjelajah. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, hampir semua prajurit yang datang ke Gunung Senjiling untuk menjelajahi harta karun menghilang. Mereka tidak bisa hidup atau mati. Tapi sebulan yang lalu, beberapa monster keluar dari Gunung Ajaib, membahayakan Lingdong dan Lingnan. Kamp pengintai melaporkan bahwa ia tidak berbulu, mirip dengan teran, dengan sepasang sayap daging di punggungnya. Ia memiliki kepala, tanpa telinga, tanpa mata, tanpa hidung. Ia memiliki mulut besar di tengah wajah. Itu layu dan tampak seperti nenek moyang. Itu penuh dengan gigi tajam. Itu sangat ganas dan ganas. Karena hanya sedikit yang lolos sebulan yang lalu, Yang Mulia Xiaodi mengirim 72 pedang untuk menjelajahi Gunung Xiandong. Kita tahu bahwa ada banyak sekali monster seperti itu di bawah Gunung Ajaib. Terlebih lagi, segelnya tampaknya sedikit hancur. Sebentar lagi, monster-monster ini diperkirakan akan segera keluar dari punggung Bukit Ajaib. Kaisar Xiaodi mengirim saya ke Nanzu pada saat itu. Saya telah meninggalkan Dongzu selama sebulan. Saya tidak tahu apakah ada lebih banyak monster di punggung Bukit Ajaib di bulan ini. Zuo Lian mengatakan semuanya dengan lambat. Lin Bai, apakah kamu tahu monster-monster itu? Monster apa itu? Dia bertanya pada. Lin Bai berkata dengan suara rendah, kutukan Dewa Penguburan. Setan Darah. Bab 3169 kembali ke Miracle Ridge. Harimau 7 bertanya, sepertinya saya pernah mendengar guru berbicara tentang iblis darah, yang sepertinya ada hubungannya dengan Protos raksasa, bukan? Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, di dunia roh, ada kelompok etnis yang mendominasi surga dan berbagai alam, yang disebut sensu raksasa. Dan darah para dewa agung adalah darah para dewa yang langka di seluruh dunia. Untuk menjaga darah sukunya sendiri agar tidak ternoda oleh prajurit lain, Dewa Raksasa merapal mantra pada beberapa anggota klan khusus, yang disebut mantra penguburan. Kutukan ini hanya mempunyai satu akibat, yaitu pada saat setelah kematian Protos Raksasa, seluruh darah akan menjadi racun yang mematikan. Jika tidak segera ditangani, setelah bertahun-tahun, darah tersebut akan menghasilkan monster bernama Setan Darah. Sekarang monster yang muncul di Gunung Ajaib adalah iblis darah. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Ada berapa keajaiban? Tanya Yin Jiuling. Wajah Lin Bai sangat bermartabat, tidak dapat memperkirakan. Sepertinya kita menghadapi perang yang sulit untuk dilawan. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, sebenarnya pohon itu ingin diam, tapi anginnya tidak kencang. Saat itu, berdiri di Lingzu, Lin Bai berbisik, Zuo Lian, tunggu sebentar. Zuo Lian segera memerintahkan perahunya untuk berhenti. Ketika dia melihat perahu putih dan yang lainnya, dia bertanya, mengapa kamu berhenti di papan? Lin Bai. Lin Bai tidak bisa berkata-kata, tetapi melihat ke depan. Tepat pada saat ini, di depan pegunungan, langkah demi langkah datanglah seekor raksasa. Di bahu raksasa itu terdapat pedang bertopeng siu berwarna hitam. Zuo Lian segera berseru, ada musuh. Lin Bai yang berdiri di samping mengangkat tangannya dan menyela, itu bukan musuh. Sebelum raksasa itu datang ke perahu roh, tubuhnya perlahan menyusut, dan perbaikan pedang hitam juga jatuh di depan Lin Bai. Kedua orang ini adalah dua inkarnasi Lin Bai.
Awalnya, mereka datang dari Dongzu untuk mendukung Lin Bai, tetapi ketika mereka masih dalam perjalanan, pertempuran keluarga Dewa Racun telah berakhir. Oleh karena itu, Lin Bai meminta mereka untuk tidak datang. Saat ini, Lin Bai akan kembali ke Dongzu, dan dia membiarkan mereka menunggu di jalan. Setelah pedang iblis dan protos raksasa berpisah dan mendarat di perahu roh, mereka langsung menghilang ke dalam tubuh Lin Bai dan menghilang. Pada saat ini, kekuatan Lin Bai melonjak lagi. Ayo pergi. Zuo Lian, kamu tidak harus pergi ke kerajaan Shenwu. Zuo Lian mengepalkan tinjunya dan berkata, ya, kakak senior timur. Lin Bai dulu dipanggil Dongfang Bai ketika dia menjadi master sekolah pedang Tongtian. Oleh karena itu, budidaya 72 pedang di Gunung Xiandong pada dasarnya disebut saudara bela diri Dongfang. Lin Bai sudah terbiasa, jadi dia tidak punya banyak antipati. Perahu roh dengan bendera kerajaan Shenwu berada di tanah Antartika. 7 hari kemudian, Lingzhu sampai di perbatasan Nanzhou dan memasuki wilayah Dongzu lagi. Dongzu, aku kembali. Lin Bai memandangi hamparan luas Dongzu, dan wajahnya dipenuhi dengan emosi. Terakhir kali Lin Bai meninggalkan Dongzu, dia terluka parah dan pergi mencari kolam roh. Dan kali ini Lin Bai kembali, tidak hanya lukanya yang sembuh, tetapi juga mencapai puncak alam. Dia adalah master di negeri Dongzu ini. Berdasarkan perintah Lin Bai, Zuo Lian tidak menerbangkan perahu roh ke kerajaan Shenwu, tetapi langsung menuju ke punggung Bukit Ajaib. Kerajaan Shenwu saat ini tidak seperti dulu lagi. Sekarang negara bagian Shenwu, yang menguasai separuh dunia di atas Dongzu, memiliki pasukan yang kuat dan sekuat awan. Oleh karena itu, ibu kota kekaisaran negara bagian Shenwu tidak lagi berada dalam wilayah semua negara, dan telah berpindah ke wilayah lain, yang lebih memudahkan Bai Xiao Xiao untuk merencanakan strategi. 10 hari kemudian, perahu roh itu melaju dengan kecepatan penuh. Saya tidak tahu berapa banyak batu roh cair roh yang dikonsumsi, dan akhirnya sampai ke wilayah semua negara lagi. Berdiri di atas perahu roh, Lin Bai melihat wilayah yang dikenal semua negara, dan melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya menuju punggung Bukit Ajaib. Wajah mereka tampak bersemangat. Melihat penampilan mereka, Lin Bai tidak perlu memikirkannya, tetapi dia juga bisa menebak bahwa mereka sedang mencari harta karun. Getaran punggung bukit yang ajaib, gerak bumi yang menonjol, semuanya mengira ada harta karun. Zuo Lian datang ke sisi Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, "Saudara bela diri timur, kita seharusnya bisa mencapai punggungan ajaib sore ini. Saya telah memerintahkan saudara bela diri lainnya dari 72 budidaya pedang di Gunung Xiandong untuk mengambil alih kita. Selain itu, saya telah memberitahu Yang Mulia Xiaodi bahwa Yang Mulia telah berangkat dari ibu kota kekaisaran dan menuju Gunung Ajaib. Baiklah, cepatlah dan pergi ke punggung Bukit Ajaib secepat mungkin." Lin Bai berkata dengan suara rendah. Zuo Lian mendengar bahwa Lin Bai harus mempercepat perahu spiritualnya, yang membuat Zuo Lian tahu bahwa Lin Bai sangat mengkhawatirkan Gunung Ajaib itu. Perahu itu terbang melintasi perbatasan semua negara. Menurut tebakan awal Zuo Lian, dia tiba pada siang hari, tetapi Lin Bai memintanya untuk mempercepat perahu roh lagi. Sebelum tengah hari, orang-orang tiba di Gunung Ajaib itu. Ragu-ragu selama setengah bulan berturut-turut, perahu roh itu penuh muatan, dan ketika mencapai Gunung Ajaib, perahu spiritual itu ditinggalkan. Punggungan ajaib, ini dia. Ketika perahu roh datang ke langit di langit, dari segala arah Gunung Ajaib, sekelompok orang kuat datang terbang, yang berjumlah lebih dari 70 orang. Di antara lebih dari 70 orang, Lin Bai melihat banyak wajah yang dikenalnya, seperti Jing Su, Li Chou, Ni Xiong, Luo Xuan, Lei Yize, dan seterusnya. Semuanya adalah 72 praktisi pedang di Gunung Xiandong yang telah mengembara bersama Lin Bai di kerajaan 10.000 iblis. Saudara senior Oriental. Temui kakak senior Timur. Saya telah bertemu dengan kakak senior Timur.
Saudara senior Oriental, kamu kembali. Satu demi satu, 72 pendekar pedang Gunung Siandong berteriak kegirangan. Namun Lin Bai mendengar teriakan mereka dan langsung berkata, bagaimana situasi Gunung Ajaib? Ni Xiong maju ke depan dan berkata dengan suara rendah, situasi saat ini baik. Meskipun iblis darah akan keluar dari Gunung Ajaib, segel di sini masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Kami memperkirakan dalam 2 atau paling lama 3 bulan, iblis darah akan membuka segel di sini. Tapi sekarang darah iblis yang melarikan diri telah dibunuh oleh saudara-saudara kita akhir-akhir ini. Yang paling penting adalah semakin banyak prajurit yang datang untuk menjelajahi harta karun di Gunung Ajaib. Jika mereka menemukan jejak darah iblis, diperkirakan itu akan menimbulkan gangguan besar. Lin Bai berkata dengan wajah yang berat, apakah ada pasukan kerajaan Shenwu di sini? Zhuo Lian mengepalkan tinjunya dan berkata, kam pedang Shenwu telah mencapai punggung Bukit Ajaib. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, Zhuo Lian, pergi dan sampaikan perintahku untuk membuat kam pedang Shenwu mengelilingi Gunung Ajaib. Tidak ada yang bisa masuk sesuka hati. Saudara-saudara bela diri lainnya, jika kamu dapat membunuh iblis darah yang melarikan diri dari sini, tolong beritahu saya jika kamu tidak bisa. Ni Xiong, bawa aku ke celah tempat darah iblis melarikan diri. Yin Jiuling, Aning, Huqi, Lin Ye, ikut aku. Lin Bai segera memesan. Ya, kakak senior timur, saya akan segera memberitahu pedang Shenwu Sengying. Kata Zhuo Lian. 72 praktisi pedang lainnya di Gunung Siandong berkata, patuhi perintah kakak bela diri timur. Masuki hutan lebat Gunung Ajaib. Sepanjang jalan, Lin Bai bertanya, apakah Akademi Senjiling masih ada? Ni Xiong berkata dengan suara rendah, sejak Kaisar Xiao menyatukan wilayah semua negara, jalan kuno telah dibuka di punggung Bukit Ajaib, sehingga para pejuang di timur dari 5 punggung bukit dapat dengan aman melintasi dunia yang luas dan terpencil. Dari punggung Bukit Ajaib. Oleh karena itu, banyak prajurit Lingdong pergi langsung ke Lingnan untuk belajar seni. Oleh karena itu, Akademi Senjiling ditutup 3 tahun lalu. Tidak ada kekuatan teran lain di Gunung Ajaib itu kecuali beberapa hewan liar dan monster. Jadi begitu. Bai Lin mengangguk dalam diam. Ni Xiong terbang bersama Lin Bai dan tiba di awan di atas Gunung Ajaib. Lin Bai melihat ke bawah dan melihat celah di tanah di bawahnya, seolah-olah sepasang mulut tumbuh dari dalam tanah. Di bawah celah itu, Lin Bai bisa merasakan gelombang kekuatan destruktif. Saudara bela diri timur, ini dia. Ni Xiong menunjuk ke celah di bawah dan berkata dengan suara rendah. Bab 3170 Dunia Bawah Tanah. Lin Bai, Yin Jiuling, seorang Ning, Huqi, Lin Ye, Ni Xiong, 6 orang mendarat, berdiri di tepi celah. Semua orang melihat ke bawah ke celah-celah itu. Ni Xiong berkata, semua retakan ini muncul dalam 2 bulan yang singkat ini. Sekarang, di Gunung Ajaib, ada sebanyak 37 retakan. Kadang-kadang akan ada darah iblis yang merangkak keluar dari celah tersebut, tetapi untungnya, darah iblis itu telah ada. Dibunuh oleh kita. Lin Bai berdiri di celah itu, memandangi jurang gelap di celah itu, dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu turun untuk melihatnya? Ni Xiong menganggukkan kepalanya dan berkata, aku pernah turun sekali, tapi itu adalah jurang maut. Aku menghabiskan lebih dari 1 jam, tapi tetap tidak jatuh ke dasar. Dan semakin Anda turun, semakin gelap kenyamanannya, bahkan kegelapan yang tidak bisa ditembus oleh lampu. Saya melihat saya tidak bisa sampai ke dasar, jadi saya kembali. Lin Bai menganggukkan kepalanya dalam diam dan berkata, tunggu di atas, aku akan turun dan melihat. Ni Xiong berseru, tetapi kakak senior timur, pasti ada iblis darah di bawah. Jika kamu turun sendirian, itu akan sangat berbahaya. Aku akan menemanimu. Tidak, tunggu saja di atas sana.
Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia melompat, jatuh ke dalam celah dan turun dengan cepat. Setelah melihat Lin Bai jatuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yin Jiuling melangkah keluar dan jatuh ke dalam celah. Aning dan Huki akan pergi. Tapi Ni Xiong berseru, kalian berdua, kakak senior timur meminta kami menunggu di atas sana. Tiger Seven berkata sambil tersenyum, apakah kalian tidak ke sana untuk menemui kami? Bukankah membosankan bagi banyak orang? Kami berdiri di sini dan menunggu. Cukup bagimu untuk menemui kami sendirian. Aning berkata sambil tersenyum, kami bukan adik laki-lakinya, tidak perlu mendengarkan perintahnya, kami selalu begitu, kami sudah terbiasa ke jalan kita sendiri. Lihatlah 9 roh yin dan turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selesai berkata, Ning dan harimau 7 langsung jatuh ke dalam jurang dan pergi. Tapi Lin Ye, karena IQ-nya yang rendah, hanya mau mendengarkan pengaturan Lin Bai. Jika Lin Bai memintanya untuk menunggu, dia pasti akan menunggunya. Ni Xiong juga ingin turun bersamanya, tetapi ketika dia memikirkan Lin Bai memintanya untuk bertemu dengannya, dia masih menekan pikirannya dan berdiri bersama Lin Ye dengan sabar menunggu Lin Bai muncul. Tidak lama setelah Lin Bai jatuh, dia merasakan ada seorang pejuang di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan berkata, Yin Jiuling, Aning, Huki, bukankah aku memintamu untuk menunggunya? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yin Jiuling melihat kegelapan di sekelilingnya dan berkata dengan suara rendah, kegelapan di sini sangat berbeda. Ada kekuatan yang sangat kuat di dalamnya. Tampaknya hanya alam Tao yang bisa melakukan ini. Tidak heran Ni Xiong mengatakan bahwa kegelapan di sini bahkan tidak bisa menembus cahaya. Harimau ketujuh datang ke sisi Lin Bai dan berbisik, menurutmu apakah kami adalah orang yang patuh? Ah Ning berkata, jangan bicara omong kosong, meskipun itu gerbang hantu, kita semua pergi bersama. Lin Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya, memandang Yin Jiuling dan bertanya, Yin Jiuling, apakah kamu punya cara untuk menerangi jalan di depan? Ya. Roh Yin 9 sedikit mengangguk, kulitnya seperti biasa, dia mengangkat tangan melambai, satu demi satu nyala api putih muncul dari udara tipis. Nyala api kecil ini, seukuran kuku jari, segera menerangi area sekitarnya dan menyebar sejauh beberapa kilometer. Menembus kegelapan. Yin Jiuling menahan nyala api dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Aning berkata sambil tersenyum, 9 roh Yin memiliki banyak cara yang luar biasa. Lin Bai berkata, karena mereka semua ada di sini, berhati-hatilah. Sambil berbicara, keempatnya dengan cepat menuju ke bawah. Menurut kepada Ni Xiong, dia terjatuh selama lebih dari 1 jam, tidak bertemu dengan iblis darah, juga tidak jatuh ke dasar. Jadi keempat Lin Bai tidak berhenti sama sekali. Mereka langsung turun ke bawah dan berlari ke arah Ni Xiong. Kecepatan penuh. Setengah seperempat kemudian, dia sampai ke dasar tanah. Harimau 7 berbisik, jatuh ke bawah. 4 orang mendarat, berdiri di bawah jurang tak terbatas. Cahaya lilin putih di tangan Yin Jiuling menerangi sekeliling, membuat Lin Bai dan yang lainnya melihat pergerakan dan keheningan di sekitar mereka. Sepertinya ada istana bawah tanah yang sangat besar di sini, dan tempat kita berada sekarang sepertinya adalah jalan masuk menuju istana bawah tanah, kata Anin. Iya. Lin Bai menjawab dan melanjutkan. Berjalan di bagian yang sulit ini. Mencicit. Gagaga. Ketika Lin Bai baru saja berjalan keluar beberapa langkah, dia mendengar tangisan aneh dalam kegelapan di depan. Lin Bai segera berhenti dan melihat ke depan dengan wajah dingin. Pada saat ini, dalam kegelapan, suara kepakan sayap terdengar, dan penampakan monster secara bertahap muncul dalam cahaya. Keempatnya mendongak dan melihatnya. Seperti yang dijelaskan Zhuo Lian, itu mirip dengan ras manusia. Ia memiliki kepala, tidak memiliki telinga, tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung,
tidak memiliki rambut di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya layu. Ia memiliki sepasang sayap daging di punggungnya, telapak tangan dan mulut berdarah tumbuh di tengah wajahnya, menghadap dengan sangat ganas dan menakutkan. Apakah ini iblis darah? Arning bertanya. Wajah Lin Bai bersinar, dan pedang iblis muncul dari tas penyimpanan, dan sebuah pedang menebas di depannya. Satu pedang jatuh, dan kemudian membunuh iblis darah itu menjadi dua. Genangan darah hijau berceceran di tanah. Setelah membunuh iblis itu, Lin Bai maju lagi dan berkata dengan suara dingin, bagian depan mungkin lebih berbahaya. Sebaiknya kamu tidak mengikutiku. Aning berkata, kita semua di sini. Apakah kamu ingin kami kembali? Tiger Seven berkata, jangan bicara omong kosong. Karena kita semua sudah turun, mari kita coba mencari tahu berapa banyak darah iblis yang ada di sini. Hanya dengan mengenal diri kita sendiri dan mengetahui musuh kita dapat memenangkan 100 pertempuran. Yin Jiuling melihat ke depan dalam diam dan berkata, saya merasa ada perasaan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di depan lorong ini. Jika tidak ada kecelakaan, pasti ada banyak monster iblis darah di depan saya. Lin Bai bertanya, Yin Sembilan Roh, dapatkah kamu merasakan seberapa besarnya? Yin Jiuling terdiam beberapa saat dan berkata, sebanyak hantu neraka. Ayo pergi dan lihat. 4 orang Lin Bai, dengan hati-hati berjalan ke dalam kegelapan, cahaya lilin putih di tangan Yin Jiuling menerangi sekeliling. Melalui bagian lengkap ini, Lin Bai dan yang lainnya tiba di dunia baru di depan. Di dunia bawah tanah ini, ada ruang besar di depannya, di dalamnya terdapat beberapa lampu merah. Di bawah cahaya lampu merah itu, Lin Bai melihat ada iblis darah yang tak terhitung jumlahnya di ruang besar ini, berjuang dan mengaum dengan amarah. 4 orang Lin Bai berdiri dalam kegelapan, melihat ke depan ruang iblis darah ini, sejumlah besar, padat, membuat orang melihatnya, memiliki semacam perasaan menyeramkan. Harimau 7 lolos dari kantong penyimpanan kompas yang langsung dipenuhi lampu merah. Dalam sekejap mata, lampu merah di atas kompas langsung memenuhi kompas. Harimau ketujuh berbisik, itu adalah iblis darah di sini, saya khawatir jumlahnya telah mencapai 7 juta. Lin Bai, apakah semua darah iblis ada di sini? Harimau bertanya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir no. Tiger 7 berbisik, jika tidak, maka perang yang ingin kita menangkan ini, itu bukanlah hal yang mudah.